Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Stianisi dengan NPM 1811040071. Pada video kali ini saya akan membahas ataupun memberikan respon saya terkait materi bilingualisme dan diglosia. Bilingualisme dan diglosia. Masyarakat tutur yang tertutup atau tidak berkomunikasi dengan masyarakat lain yang memiliki bahasa yang berbeda, entah itu karena letak geografisnya jauh terpencil atau karena sengaja tidak mau berkomunikasi atau berhubungan dengan masyarakat tutur lain, maka masyarakat tersebut akan tetap menjadi masyarakat yang monolingual atau hanya dapat menggunakan satu bahasa saja. Berbeda dengan masyarakat tutur yang terbuka yang mempunyai hubungan dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya, tentu akan mengalami apa yang disebut dengan kontak bahasa dengan segala peristiwa kebahasaan sebagai akibatnya. Dan peristiwa-peristiwa kebahasaan tersebut yang mungkin terjadi sebagai akibat adanya kontak bahasa dibahas dalam ilmu sosiolinguistik yang disebut bilingualisme, diglosia, alih kode, campur kode, interferensi, integrasi, konvergensi, dan pergeseran bahasa. Namun, respon materi yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai bilingualisme dan diglosia. Orang yang dapat menggunakan dua bahasa atau lebih disebut dengan bilingual, atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dwibahasawan. Sedangkan kemampuan untuk menggunakan dua bahasa atau lebih disebut dengan bilingualitas. Dalam bahasa Indonesia disebut juga kedwibahasawanan. Seorang bilingual akan menggunakan kedua bahasa itu secara bergantian. Lalu, kapankah penutur dapat menggunakan bahasa satu, bahasa dua secara bergantian? Atau kapankah penutur menggunakan bahasa satu, bahasa dua secara bersamaan? Pernyataan ini menyangkut masalah pada ilmu sosiolinguistik. Siapa yang berbicara, kepada siapa, kapan, dengan tujuan apa, seperti itu. Bahasa satu dapat digunakan dengan para masyarakat tutur yang sama bahasanya antara si penutur dan lawan bicaranya. Jika bahasa satu penutur adalah bahasa Inggris, maka ia akan dapat menggunakan bahasa Inggris dengan semua masyarakat tutur yang menggunakan bahasa Inggris. Dan penutur yang menggunakan bahasa kedua itu ketika ia perlu menggunakannya, seperti ketika penutur merupakan masyarakat Eropa dan bertempat tinggal di Mekah. Maka ketika bertemu dengan masyarakat Mekah, penutur akan menggunakan bahasa Arabik agar tujuan komunikasi antara penutur dan lawan tuturnya tercapai. Terdapat pengaruh yang dapat diakibatkan oleh peristiwa bilingualisme ini, yaitu ketika dalam keadaan penguasaan bahasa pertama lebih baik dari bahasa kedua, dan juga kesempatan untuk menggunakan lebih luas, maka ada kemungkinan bahasa pertama ini penutur akan mempengaruhi bahasa keduanya. Pengaruh ini dapat disebut dengan interferensi, baik pada tatanan fonologinya, morfologi, sintaksis, dan maupun tatanan leksikonnya. Selanjutnya mengenai diglosia. Diglosia merupakan situasi bahasa yang relatif stabil karena gramatikalnya lebih kompleks, kesusastraannya sangat luas, dan dihormati. Dipelajari melalui pendidikan formal dan digunakan terutama dalam bahasa tertulis dan bahasa formal. Menurut Forgon, dalam masyarakat diglosia atau diglosis, terdapat dua variasi dalam satu bahasa. Variasi bahasa yang pertama disebut dialek tinggi atau T, dan variasi bahasa yang kedua disebut dialek R atau rendah. Variasi T dan R tersebut memang memiliki kedudukan masing-masing. Dalam standarisasi misalnya, ragam T dipandang sebagai ragam yang bergengsi. Maka dalam menggunakan ragam T selalu dalam situasi formal. Dalam kamus, tata bahasa, petunjuk lafal, dan buku-buku kaidah untuk penggunaan bahasa yang benar ditulis dalam ragam dialek T. Sebaliknya, ragam R tidak pernah diperhatikan. Bilingualisme dan diglosia memang saling berkaitan karena masyarakat yang memiliki karakter bilingualisme dapat menyebabkan diglosia. Contoh masyarakat tutur yang memiliki karakter bilingual dan diglosia adalah negara Paraguay. Masyarakat yang tidak diglosia dan tidak bilingualisme tentunya hanya ada satu bahasa dan tidak terdapat variasi bahasa. Keadaan ini tentunya sukar ditemukan, kalaupun ada mungkin terdapat pada masyarakat pedalaman ataupun terpencil. Oke, saya rasa itu saja respon materi saya terkait bilingualisme dan diglosia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.